Oke, baik, selamat sore teman-teman semua. Balik lagi bersama saya Desmond. Pada tutorial kali ini saya akan membuat database, sebuah database mengenai laundry, studi kasus laundry. Kemudian saya akan menampilkan query-query, misalnya seperti query untuk menampilkan data pada suatu tabel atau menentukan data sesuai kolom yang ada. Kemudian menampilkan data berdasarkan suatu kondisi tertentu, dan mungkin ada beberapa lagi, nanti teman-teman bisa langsung lihat pada videonya. Di sini ada beberapa aplikasi seperti biasa saya pakai, yaitu Camtasia untuk record, kemudian ada Exam, ada apa lagi, ada PHP MyAdmin sini pastinya karena kita menggunakan Exam. Untuk database kita buka PHP MyAdmin, kemudian teman-teman bisa untuk sorry teman-teman, laptopnya agak sedikit, ya teman-teman mengertilah. Oke, laundry kita buat. Oke, database-nya telah berhasil dibuat ya, yang ini kita klik di situ, kemudian kita mulai membuat tabel-tabelnya. Di sini saya akan buat 5 tabel. Kalau tidak salah itu ada cucian masuk, cucian keluar, kemudian ada tabel konsumen, ada tabel pembayaran, sama tabel yang terakhir tabel user. Jadi kita buat pertama itu tabel cucian masuk. Cucian underscore masuk. Untuk cucian masuk ini kita buat 5 kolom ya. Sini kita buat 5 kolom. Buat 5. Oke, kita create. Kita buat. Seperti ini untuk cucian masuk. Pertama itu kita buat kita pakai kode underscore cucian masuk. Kemudian yang kedua ada kode konsumen. Kemudian yang ketiga itu ada tanggal. Keempat itu ada jenis laundry, laundry. Kemudian yang terakhir itu ada kuantitinya, jadi kita singkat saja KTY. Oke, untuk ini kita pakai varchar saja ya. Kita pakai varchar, kemudian kita taruh ya kurang lebih 7 lah. Jangan lupa auto increment ya teman-teman. Auto incrementnya sini. Langsung kan primary, dia jadi primary key. Oke, yang kedua itu kita pakai varchar ya. Kita pakai varchar untuk kode konsumen, kita pakai varchar saja. Varchar kita kasih 7 juga deh, jangan panjang-panjang. Kemudian untuk tanggalnya kita pakai date. Untuk jenis laundry kita pakai varchar. Kita batasi kolomnya. Kita kasih 30. Kemudian untuk quantity kita pakai integer saja. Kita pakai integer. Kemudian ini kasih 11. Setelah itu kita simpan.
Sorry, ada kesalahan pada kode cucian. Kesalahannya ya, dia harus integer ya. Coba kita buat ke integer dulu. Tadi sudah buat auto increment kan. Semoga bisa deh. Oke, sudah teman-teman. Ini untuk pertama cucian masuk sudah. Kita buat lagi yang kedua itu tentang cucian keluar. Sorry teman-teman. Oke, cucian underscore keluar. Untuk cucian keluar sama kita pakai 5 juga. Seperti tadi ya. Bedanya cuma tulisan masuk sama keluarnya mungkin. Saya rasa untuk database tidak perlu saya jelaskan karena pada tutorial yang lalu itu kan pembuatan database, jadi teman-teman mungkin bisa lihat dari situnya untuk pembuatan database. Di sini kita fokusnya ke query-nya saja sebenarnya. Karena tutorial yang lalu kan tidak ada query. Oke, yang ini kita buat kode CK untuk cucian keluar. Oke, integer kita kasih 7. Jangan lupa ya, itu tuh wajib untuk kita. Kemudian ini kode konsumen juga. Yang ini tadi tanggal, kemudian yang ini jenis laundry, dan ini key TY. Seperti tadi ini integer, yang ini kita kasih varchar 7, kemudian tanggalnya kita kasih date itu tanggal ya, bukan mati. Oke, jenis laundry-nya kita kasih varchar 30, kemudian ini kita integer kasih 11 tadi. Oke, sudah jadi. Kita lanjut ke yang tabel yang berikut. Itu saya akan membuat tabel konsumen. Oke, tabel konsumen ke struktur. Ini kita buat tabel konsumen ya. Konsumen kita pakai 4 kolom aja. Oke, yang pertama tuh pastinya ada kode konsumen. Kode konsumen itu saya pakai integer, kita kasih 7. Jangan lupa itu auto increment-nya. Ini auto increment. Karena secara otomatis akan terpilih sini sebagai primary key. Kemudian yang kedua itu ada nama. Oke, nama sini saya pakai varchar
Nah, kasih 25 deh, 25. Kemudian ada alamat. Alamat kita pakai varchar juga. Ini saya kebanyakan pakai varchar saja supaya membatasi. Kemudian sini ada nomor, saya pakai nomor HP. Nomor HP ini pakai varchar, biasanya 12 kalau nomor HP untuk daerah timur ya. Kalau Jakarta biasanya 11. Oke, sudah. Kita simpan. Sudah 3 tabel, berarti lagi 2 yang satunya pembayaran, yang satunya aduh, baterainya low. Sorry teman-teman. Oke teman-teman, sudah jadi, baterainya juga sudah saya charge. Tinggal lagi dua tabel lagi ya. Itu tabel pembayaran sama tabel user. Sekarang kita lanjut ke tabel berikut, yaitu tabel pembayaran. Kode tabel pembayaran. Sekarang pembayaran itu kita ada kurang lebih 8 file kalau tidak salah. Ya 8 kita buat. Buat 8 kok. Oke, yang pertama itu kode pembayaran ya kan. Kode underscore pembayaran. Kemudian ada, kita hubungkan dengan kode konsumen. Oke, nice. Kemudian yang ketiga itu ada nama. Yang keempat ada nomor telepon. Kita pakai nomor HP tadi. Ini nomor HP. Sorry. Nomor HP. Setelah itu ada jenis laundry. Kemudian ada quantity tadi, sorry. Kita pakai key ya. Quantity, yang terakhir ada harga. Oke, yang ini integer ya. Ya, integer. Jangan lupa auto increment, itu wajib. Tolong setuju untuk itu. Tadi konsumennya kita pakai, ini kita pakai varchar ya. Varchar. Nomor HP-nya pakai varchar. Sabar, namanya belum. Sorry, laptopnya agak sedikit lambat. 25. Nomor HP itu varchar juga. 12. Jenis laundrynya itu varchar. Ini ya kebanyakannya pakai varchar ya.
Sorry, nggak sorry juga sih. Ya terserah saya dong, ya kan. Nah, kalau teman-teman mau pakai teks juga boleh sebenarnya. Kasih nanti ini pakai double aja. Pakai double, mana double? Kalau double panjang nilai atau panjangnya itu tidak usah, kita tidak perlu isi. Coba kita langsung, apakah memang bisa? Oh, kok masih lebih satu? Yang satunya apa ya? Oh iya, yang satunya ini kita pakai juga kode cucian keluar. Kode cekah. Jika kita pakai varchar saja. Ini tadi kita kasih 7. Oke, sudah. Coba kita simpan dulu itu. Mudah-mudahan aja bisa. Ya sudah, tabel yang terakhir kita buat lagi tabel terakhir untuk user, kemudian itu langsung kita coba query-nya ya. Query-nya sih mungkin untuk saya akan buat query untuk seleksi sebenarnya. Untuk insert-nya saya masih kurang paham untuk insert, tapi nanti saya coba. Kita buat dulu query tabel terakhir yaitu tabel user. Oke, untuk yang terakhir itu user ya kan, user, kemudian ini pakai 3 saja, 3. Kemudian kita buat, ayo cek guys, semangat guys. Oke, yang pertama tuh ada user, kedua tuh kita pakai yang nama apa, password, kemudian yang ketiga tuh ada level cucian. Oke, level cucian. Ini integer ya, kita pakai integer saja, kita kasihnya 7. Sorry, ini kita kasih 20 aja ya, 20. Passwordnya kita pakai varchar. Oke, varchar, kemudian di sini kita taruh 20. Oke, sama levelnya integer ya, kita kasih 11. Oke, auto incrementnya juga boleh lupa, penting banget. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, setelah selesai ini semua tabelnya sudah jadi ini. Setelah itu kita isi data dulu supaya sebentar query-nya kita bisa jalankan. Oke, isi datanya itu kita cari ya ini yang
menu tambahkan nih, kita isinya di situ. Oke, untuk kode cekannya tadi 7 ya. Begitu ya, coba kita tes. Untuk kode konsumennya kita tanggalnya ke tanggal 4. Untuk jenis laundrynya kita kasih kiloan ya, kiloan, kuantitinya 2. Oh sorry, kalau yang ini kita kasih tanggal 5. Oke, jenis laundry kita buat koin, kemudian ininya 1, kita kirim dulu ya. Oke, ini dia apa, datanya sudah masuk di dalam tabel cucian keluar ya, ini datanya. Coba kita cek ya, kita cek dulu. Oke, ini datanya sudah ada ya, data pertama untuk tabel cucian keluar. Kemudian kita buat untuk cucian masuk. Oke, cucian masuk kita tambahkan bukan atau insert ya, biasa orang bilang insert. Oke, untuk cucian masuk ini kita pakai yang tadi ya. Kemudian ini kita pakai ini, tanggalnya kita kasih 3, ini kita pakai kiloan 2. Kemudian yang ini tadi saya pakai berapa ya, 2 kayaknya, 2. Kemudian ini tanggal 4. Kita kirim ya.
Oke, ini sudah jadi. Kita cek dulu ya, kita cek. Ini untuk query-nya. Query untuk insertnya ini, yang ini panjang nih. Teman-teman bisa lihat kalau misalnya mau pakai, tinggal ambil coding yang ini, kemudian ganti saja yang kode-kode ini. Kemudian tanggalnya. Ini kalau secara manual, kalau teman-teman mau yang gampang bisa langsung insert di sini di menu tambahkan insert. Itu untuk query untuk menambahkan atau query insertnya. Ini sudah ya teman-teman. Kira-kira kode ininya sama tidak sama yang scan keluar. Sabar saya cek dulu. Oh, ternyata sama teman-teman. Bagus kalau begitu. Kita langsung ke yang konsumen. Kita insert data untuk tabel konsumen dulu. Waktu kita mau jalankan query-nya itu semua datanya sudah ada. Semua tabelnya sudah ada data maksudnya. Oke, kita insert data untuk tabel konsumen. Yang pertama itu kita pakai ini. Nama misalnya Desmond Naikteas. Alamat Naibonat. Nomor HP 082147243427. Kemudian yang kedua kita pakai yang ini, nama misalnya Rio Naikteas. Alamat Naimata misalnya. Kemudian nomor HP 082141370826. Misalnya itu kita kirim ya. Oke, kita lanjut ke tabel pembayaran. Tabel pembayarannya yang fill-fillnya agak banyak, kolom-kolomnya agak banyak. Tapi oke lah, paling kita tambahkan 2 data di dalamnya. Oke, kode pembayarannya kita pakai ini, nama kita pakai Desmond, nomor HP pakai yang ini, jenis laundrynya kiloan, ini 2, kemudian harganya kita kasih 14.000 misalnya. Kemudian ini kita kasih 1 yang ini ya. Lalu ini kita yang 222 ini, kemudian ini kita pakai yang ini. Misalnya saja ya, harga 7.000. Kita kirim. Oke, sudah. Kita lanjut ke tabel user.
Oke, usernya gini, Desmond, passwordnya 123456. Ini salah ya, nggak bisa pakai 6 karena dia pakai integer ternyata. Usernya kita pakai angka saja untuk user 01, levelnya 1. Kalau teman-teman mau usernya pakai nama, nanti ganti integernya, kita ganti pakai kita ganti integer yang ini, kita ganti pakai varchar nanti ya, karena yang tadi saya pakai integer jadi terpaksa harus pakai angka. Ini 6789001 level 2. Oke, sudah jadi teman-teman. Nah, ini ini database dari ini Laundry, dari program studi Laundry ya, studi kasus Laundry maksudnya. Kira-kira seperti ini, ada 5 tabel ya, ada 5 tabel dengan isinya tadi masing-masing. Nah, ini isinya untuk perancangan relasinya nanti dari sini ya teman-teman, dari trigger ini. Oh, maaf, bukan ini ya teman-teman. Dari yang namanya more atau pilihan lain, nanti itu kita bisa lihat tabel relasinya, nanti kita bisa cek di situ. Kalau punya saya ini tidak ada, sabar ya. Karena tidak ada, oke, saya akan langsung menunjukkan query-nya, query untuk menampilkan data, dari sebuah tabel. Ya teman-teman, ini query pertama ya, untuk query untuk kita menampilkan data dari tabel cucian keluar. Query-nya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Ini untuk cucian keluar. Coba kita tes jalankan ya, kita tes jalankan apakah memang dia keluar seperti yang itu. Oke, jadi ya teman-teman, ini query-nya ini jadi. Misalnya kita mau menunjukkan atau menampilkan ini data dari cucian masuk. Jadi tinggal kita ganti query-nya, sabar, seperti ini ya. Oke, kita ganti query-nya, kita hapus ini where-nya dulu. Kita hapus ini. Kemudian cucian keluarnya ini kita ganti jadi cucian masuk. Oke, sudah, coba kita jalankan. Oke, jadi ya teman-teman, jadi kalau teman-teman mau menampilkan data dari sebuah tabel, teman-teman bisa pakai query ini, select bintang from nama tabel yang teman-teman mau tampilkan datanya. Oke, itu untuk menampilkan data pada sebuah tabel ya.
Kemudian ada query untuk menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu. Oke, query yang kedua saya akan menampilkan saya akan menampilkan data dari cucian keluar berdasarkan kode cucian keluar dan jenis laundry-nya. Jadi di sini kita akan menulis pertama select ya, select, kemudian kode CK, koma, kemudian jenis underscore laundry, kemudian from, kita mau menampilkan apa, dari tabel cucian keluar kan, jadi cucian keluar yang ini ya teman-teman ya. Koma. Oke, coba kita kirim, coba kita lihat hasilnya. Oke, berhasil ya teman-teman. Nah, ini contoh query untuk menampilkan data berdasarkan kolom kode cucian keluar dan jenis laundry. Oke, sekarang saya akan buat query yang menampilkan data berdasarkan sebuah kolom tertentu atau berdasarkan kondisi tertentu ya. Misalnya kita mau panggil data dari tabel konsumen, tapi kita panggil berdasarkan nama dari dari tabel, nama data dari tabel konsumen. Coba kita tes ya teman-teman. Pertama itu select, kemudian from, di sini kita select from konsumen where nama sama dengan Desmond. Misalnya seperti ini ya. Tunggu, tadi nama saya isi Desmond Naiteas. Oke, misalnya seperti ini ya teman-teman. Coba kita jalankan. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Sekian dulu tutorial dari saya yang saya bisa buat hari ini. Ini untuk query, saya buat query mengenai select, yaitu dimana kita memanggil data dari sebuah tabel teman-teman. Kalau untuk insertnya, query insert, kan ada beberapa query seperti select, insert, ada delete. Nah, maaf untuk kesempatan kali ini saya belum bisa buat, saya buatnya sampai di select. Tadi kalau insert sudah saya tunjukkan kira-kira contoh query-nya seperti itu, yang tadi sebelumnya yang ada di atas kira-kira seperti itu. Nah, semoga teman-teman dengan melihat tutorial ini teman-teman bisa mengerti bagaimana kita menggunakan atau menampilkan data berdasarkan query yang ingin teman-teman buat. Sekian dulu tutorial yang dapat saya buat teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Nanti untuk studi kasus yang berikut saya akan buat. Kalau misalnya teman-teman ingin bertanya atau seperti apa, bisa langsung di
kolom komentar di bawah. Oke, sekian dulu teman-teman. Dadah.